Jumpa lagi dengan channel hebat konsumen menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, silakan like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan icon lonceng untuk mendapatkan video-video baru dari saya, Harrison Awe, aktivis perlindungan konsumen dari Sumatera Barat. Sahabat konsumen dimanapun berada, akhir-akhir ini cara penagihan utang pinjol, utang pinjaman online meramaikan pemberitaan di media massa. Mereka tanpa etika, selain melabrak peraturan perundang-undangan, juga melabrak konsumen yang melakukan tunggakan angsuran kredit. Akibatnya, banyak yang stres, depresi, hingga mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara, seperti ada yang minum racun dan juga ada yang melompat dari lantai 3 sebuah plaza di kota Surabaya baru-baru ini. Jika terjadi pelanggaran aturan dalam cara penanganan pinjaman online, kita tidak segan-segan melakukan sanksi kepada perusahaan pinjol, kata Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Ya, katanya, tetapi kenyataan belum tentu. Ya, kenyataan belum tentu. Buktinya, banyak konsumen tak tahan dengan teror tukang tagih atau debt collector perusahaan pinjol. Belum lagi perusahaan pinjol ilegal alias tak resmi juga meramaikan media-media massa. Jadi, bagaimana masyarakat mau percaya pinjol legal, sementara pinjol ilegal berpesta pora menikmati hasil terornya? Dan bagaimana masyarakat percaya dengan pinjol legal, sementara otoritas jasa keuangan dan aparat kepolisian seolah-olah tidak berkutik dengan kehadiran pinjol ilegal? Saya rasa masyarakat percaya dan baru tenang kalau tidak ada lagi teror dalam penagihan utang oleh pinjol, baik ilegal maupun legal. Ya, kenyataannya baik pinjol legal maupun pinjol ilegal sama saja, mereka akan melakukan intimidasi dan teror sebelum konsumen melakukan pembayaran tunggakan angsuran kredit. Anda mau bebas dari teror pinjol? Caranya, jangan takut. Hadapi kenyataan tersebut. Dia menelpon, jawab. Katakan kepada pinjol legal maupun ilegal, yang namanya utang merupakan tanggung jawab untuk saya bayar. Tetapi mohon Anda bersabar, karena tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam utang piutang, sebagaimana dikatakan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, katakan kepada pinjol yang tidak sabaran, tidak seorang pun bisa dipidana penjara karena ketidakmampuan dalam membayar utang piutang. Namun, yang namanya utang wajib kita bayar. Yang namanya utang wajib kita bayar. Karena kalau Anda tak mampu membayar utang di dunia, mampukah Anda membayar utang di akhirat? Ya, mampukah Anda membayar utang di akhirat? Maka untuk bebas dari teror pinjol, selain itu, jangan terpedaya dengan bujuk rayuan iklan pinjol yang masuk ke sarana informasi pribadi Anda, seperti Facebook, WhatsApp, telepon, dan handphone yang berada dalam genggaman Anda. Sahabat konsumen, saya ingatkan, sebelum melakukan pinjaman uang kepada pinjol, ada baiknya Anda cek and recheck ke laman otoritas jasa keuangan. Gunanya agar Anda terhindar dari pinjol ilegal, pinjol yang biasa meneror masyarakat
atau kenali ciri-cirinya secara kasat mata. Di antaranya, dalam memasarkan produk, awalnya sangat ramah sekali. Tetapi, ketika Anda berhasil dijerat pinjol, tampak kompromi dengan konsumen. Pinjol ilegal mematok bunga dan denda yang sangat tinggi atau sangat besar sekali. Akibatnya, antara pinjol dan konsumen mulai tidak harmonis hubungannya. Kemudian, ciri lain lagi, admin pinjol ilegal ketika melakukan pendaftaran calon konsumen sering meminta terlalu banyak, seperti meminta akses ke galeri handphone Anda. Saya tegaskan, jangan diizinkan, sebab admin tersebut dari awal sudah berniat jahat. Ketika angsuran kredit Anda menunggak atau gagal bayar alias macet, dia akan menghubungi teman-teman Anda yang ada di galeri handphone, kemudian mempermalukan konsumen. Sahabat konsumen, khusus bagi pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tunduk kepada aturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, termasuk tata cara penagihan utang kepada debitur atau konsumen. Masalah muncul dipicu dengan keberadaan pinjol ilegal yang tidak berizin dan tidak juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya untuk minimalisir masalah pinjol legal ini, Otoritas Jasa Keuangan bisa bekerja sama atau membuat MOU dengan pihak Polri, karena yang bisa untuk memburu dan menangkap pinjol ilegal tersebut adalah pihak Polri dengan tim sibernya. Secara garis besar, perbedaan pinjol legal dan ilegal bisa kita amati dari panduan yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan, termasuk bagaimana etika penagihan utang. Di dalam aturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang panduan tata cara penagihan utang kepada debitur, pinjol legal tidak menggunakan ancaman atau mempermalukan debitur. Biasanya yang mengancam, mengintimidasi, dan teror adalah pinjol ilegal. Pinjol legal juga dilarang menyebarkan data pribadi konsumen terkait penagihan utang ataupun sesudah berakhirnya transaksi antara pinjol dan konsumen. Pinjol legal juga dilarang menagih ke pihak lain selain debitur pinjol sebagaimana dimaksud. Kemudian kalau pinjol legal mempergunakan pihak lain sebagai penagih utang, diwajibkan membawa surat tugas, kartu pengenal, sertifikat profesi dari lembaga resmi. Jadi kalau pinjol legal mempergunakan pihak ketiga yang kita sebut debt collector, harus bersertifikat resmi. Namun sebelum penagih datang ke rumah debitur, perusahaan pinjol wajib mengirimkan surat peringatan kepada debitur terkait kondisi kolektibilitas yang sudah macet. Ya, yang bisa dilakukan penagihan utang oleh pihak ketiga adalah yang kolektibilitas yang sudah macet. Maka seandainya debitur atau konsumen mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari penagih utang, bisa dilaporkan langsung disertai bukti-bukti ke Otoritas Jasa Keuangan, dan juga bisa dilaporkan kepada asosiasi fintech disertai bukti-bukti dan juga kontak OJK atau aplikasi portal perlindungan konsumen 157 milik OJK. Email konsumen OJK dengan mengisi pengaduan, permasalahan, nama perusahaan, dan lain-lain. Anda seandainya pinjol legal melakukan kesalahan, Anda wajib untuk melaporkan langsung ke OJK melalui internet. Tetapi debitur atau konsumen pinjol ilegal yang tak terdaftar di OJK mengintimidasi, mengancam, dan mencemarkan nama baik Anda, segera laporkan ke kantor polisi terdekat dengan bukti-bukti rekaman, screenshot, atau bukti screenshot WhatsApp, email perusahaan pinjol, SMS, agar tim siber crime Polri bergerak cepat
untuk menangkap pelakunya. Termasuk dalam ini nomor-nomor handphone perusahaan pinjol tersebut dan berbagai nomor penagih utang yang mengancam Anda, sahabat konsumen. Sebagaimana diwartakan portal CNBC Indonesia Minggu 13 November 2022 dengan judul Daftar Pinjol Ilegal Terbaru 2022. Jangan sampai terjerat. Daftar pinjol ilegal dirilis oleh Satgas Waspada Investasi atau singkatannya SWI telah menghentikan 88 platform pinjaman online ilegal pada Oktober 2022 lalu. Selain itu, juga 77 usaha penggajian swasta ilegal tanpa izin serta 9 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin. Maka dengan temuan tersebut sudah ada 4.352 pinjol ilegal yang ditemukan dan ditutup sejak tahun 2018 hingga Oktober 2022 ini. Menurut El Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi, di antara pengaduan pinjol ilegal dari masyarakat, pelaku juga telah dilakukan proses hukum, pemblokiran status, serta aplikasi yang tak bisa diakses oleh masyarakat.